Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum bagaimana menginstal Proxmox ya, dimana Proxmox ini merupakan salah satu virtual mesin ya, virtual mesin hypervisor tipe 1 yang dimana Anda ketahui bahwa hypervisor tipe 1 ini hanya bisa berjalan di atas mesin fisik, jadi bukan di atas sistem operasi. Nah, langsung saja kita buka, karena ini hanya simulasi praktikum, kita menggunakan hypervisor tipe 2 menggunakan VMware Workstation. Silakan dibuka VMware-nya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat virtual machine. Kita bisa file new virtual machine atau bisa langsung create di sini. Oke, kita create new virtual machine. Nah, di sini ada tipe konfigurasi, kita pilih yang direkomendasikan saja, jadi pilih tipikal, kemudian pilih next. Nah, di sini kita akan memasukkan file ISO ya, file image dari Proxmox. Kita checklist installer this image, kemudian kita browse mencari di mana lokasi Proxmox. Nah, kali ini kita menggunakan Proxmox VE612. Oke, kita klik, kita open, kita pilih next. Nah, karena Proxmox ini merupakan sistem operasi Linux, ya kita pilih Linux, kemudian next. Kita back dulu. Nah, versinya, nah di sini kan tidak ada Proxmox ya, karena Proxmox merupakan mengambil base dari Debian, kita ambil saja Debian. Kalau tidak salah dia masih ya, kita coba Debian 10 yang 64 bit lah. Nah, kita pilih next. Nah, kita ganti saja namanya Proxmox. Setelah itu kita next. Nah, ini default maximum disk size yang diberikan untuk menginstal Proxmox. Anda bisa menambahkan, artinya jika Anda ingin menginstal sistem operasi tamu atau sistem operasi guys yang di atas Proxmox ada banyak, ya otomatis silakan menambahkan partisi harddisk yang ada di sistem Anda. Oke, kita pilih next saja, biarkan secara default. Oke, kemudian kita lewati saja, ini ada beberapa customize, ini bisa dikonfigurasi termasuk penambahan network adapter dan lain-lain. Setelah itu kita finish. Nah, di menu sebelah kiri kita sudah ada Proxmox. Nah, kita butuh setting network adapternya dulu. Sebenarnya di sini ada beberapa pilihan, bisa kita menggunakan NAT, bisa host only, adapter ya, di VirtualBox itu host only adapter. Dalam praktikum ini saya mencoba menggunakan bridge supaya nanti bisa terhubung dalam satu network dengan sistem operasi di bawahnya ya. Kemudian kita pilih ya, kita oke saja.
Oke, jadi networknya sudah tipe bridge. Oke, selanjutnya kita akan menginstal Proxmox dengan cara ya ini. Power on this virtual machine, bisa di sini, bisa klik tombol ini, sama saja. Kita klik. Oke, sekarang kita enter. Nah, proses instalasi Proxmox akan berjalan. Nah, kemungkinan karena secara logis kita tidak, ya artinya tidak normal ya menginstal hypervisor tipe 1 di atas hypervisor tipe 2. Jadi kemungkinan akan banyak. Nah, ini termasuk tidak support KVM virtualisasi. Kita oke saja ya. Kemudian kita adakan persetujuan. Oke, kita pilih next. Nah, sini kita disuruh masukkan untuk lokasi time zone. Terserah bahasanya apa, kita next saja. Nah, kita disuruh untuk masukkan password. Oke, kemudian kita juga dimasukkan untuk memasukkan email yang valid. Contoh, ini contoh ya. Email Anda masukkan. Kemudian pilih next. Untuk hostname kita juga disuruh berikan hostname yang valid. Misalnya saya tulis vba.tkj.net misalnya. Nah, ini adalah IP yang dari network secara otomatis, tapi ini akan menjadi IP statik nantinya di sini. Oke, kita pilih next. Nah, ini konfigurasi kita. Setelah itu kita pilih install. Nah, proses instalasi Proxmox ini akan berjalan dan tidak lama ya, tidak sama kita menginstal sistem operasi Linux yang lain.
Nah, proses instalasi Proxmox berhasil. Silakan langsung klik reboot ya. Dia akan merestart. Ini instalasinya. Oke, sudah muncul. Enter saja. Nah, ya karena memang Proxmox ini tidak ada grafik user interface-nya, nanti kita akan mengandalkan web browser. Nah, untuk mengakses Proxmox via web browser, nah ini yang kita harus ketik di browser kita, yaitu alamat IP-nya 192.168.20.133. Karena tadi sudah mode bridge, jadi mesin asli kita, mesin bawa sistem operasi yang dibawanya itu sudah satu network dengan Proxmox ini. Oke, kita akses via browser 133. Nah, dengan portnya 8006 ya. Kita masukkan 192.168.1.133. Titik 2, masukkan port Proxmox-nya 806. Harusnya bisa terhubung. Oh, sorry ya, bukan 1 di sini. Harusnya 20. Kita harus tidak otomatis HTTPS. Kita harus tambahkan HTTPS di sini. Kita langsung tingkat lanjut, kemudian di bawahnya pilih terima risiko dan lanjut. Nah, ini halaman Proxmox kita. Tinggal masukkan username root dan passwordnya sesuai yang kita buat tadi pada saat proses instalasi login. Oke. Nah, inilah halaman dari Proxmox. Nah, selanjutnya di halaman ini ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Nah, yang pertama kita akan tentunya harus menambahkan file sistem operasi tamu di dalamnya yang nantinya bisa digunakan. Nah, ada dua sistem operasi tamu yang bisa kita instalasi di dalam Proxmox. Yang pertama itu virtual mesin virtual mesin ya. Nah, itu file ISO apapun itu yang berhubungan dengan file ISO kita bisa install. Jadi ini berlaku untuk all sistem operasi. Cuman umum yang digunakan di Proxmox ini sistem operasi Windows dan Linux. Nah, caranya ya Anda harus download dulu file ISO dari sistem operasi yang Anda inginkan. Nah, misalnya Windows XP. Oke, jadi caranya ya itu yang pertama ya. Kita bisa menggunakan virtual machine langsung atau mengambil file image ya. Mengupload langsung file image ke dalam sini. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan CT atau container ya. Nah, kontainer ini merupakan sistem operasi yang sudah dimodifikasi yang memang khusus untuk virtual machine. Jadi agak ringan dia dibanding dengan VM. Cuman di Proxmox ini sistem operasi yang termasuk di kontainer itu semuanya berbasis Linux. Belum tersedia sistem operasi berbasis Windows. Sistem operasi Windows. Oke, caranya ya tentunya kita harus memasukkan file image dulu ke dalam. Nah, misalkan kita mau dari model VM dulu. Caranya kita klik VPA. Setelah itu kita pilih storage ya. Nah, di local VPA ini kan ada storage. Kita pilih yang di atas. Soalnya bisa ini. Kita pilih yang di atas. Nah, kemudian klik konten. Nah, sekarang di sini template ini untuk kontainer, sedangkan upload ini untuk file ISO yang VM tadi. Misalnya
kita upload ya. Nah, caranya ya klik upload, kemudian select file. Nah, di mana lokasi file ISO itu. Setelah itu baru upload. Nah, mohon maaf di praktikum kali ini saya tidak bisa karena space untuk ini tadi tidak mencukupi lah. Nah, saya juga di sini juga belum ada sistem operasi Windows, jadi silakan download sistem operasi Windows XP misalnya, tampilkan di sini. Sudah. Kalau sudah oke, nah cara memasukkannya adalah kembali ke menu data center, kemudian kita create VM, nah, masukkan namanya, misalnya Windows XP, nah, baru kita pilih next. Nah, secara otomatis file yang kita download tadi itu dia akan muncul di sini beberapa pilihan. Nah, setelah itu baru kita next. Nah, ini ada pilihan sistem operasi yang dapat diinstal. Ada Solaris, Microsoft Windows ya. Baru pilih next. Nah, setelah itu nanti muncul di sini dan bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, saya tidak menggunakan itu karena keterbatasan kapasitas. Jadi kita langsung ke mode kedua, yaitu menggunakan kontainer karena dia agak ringan. Caranya, nah, kita kembali ke local VPA, nah, baru kita klik di template ini. Nah, di template ini Proxmox sudah menyediakan berapa kontainer ya. Ada banyak kontainer ini yang kita bisa download, kita bisa masukkan di sini. Nah, contohnya kita ingin menggunakan CentOS 7 misalnya, ya, tinggal diklik ini, atau Linux yang lain juga bisa. Kita klik ini, kemudian kita pilih download. Nah, nantinya ya akan terdownload ya. Tapi ingat harus koneksi internet ya, karena downloadnya langsung lewat internet. Nah, ini tidak terlalu lama. Nah, dengan satu file installer ini bisa digunakan oleh banyak user. Sama dengan file ISO juga tadi bisa digunakan oleh banyak user jika Anda ingin membangun sebuah private cloud ya, private cloud. Ya, jadi Anda bisa sewakan ke orang, juga bisa jadi public cloud. Oke, nah ini proses download sudah selesai. Kita close saja. Nah, ini sudah ada. Anda bisa tambahkan lagi sistem operasi apapun yang terdaftar di dalam template ini. Nah, anggaplah cuma satu saja dulu ini. Nah, caranya memasang adalah kembali ke menu data center, kemudian pilih create CT. Nah, di sini kita akan mencoba misalnya ada user yang ingin dibuatkan virtual mesin ya, atau VPS. Kita masukkan misalnya user 1.tkj.net. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya 123456. 123456 itu tergantung permintaan. Nah, SSH public key tidak usah diisi kecuali kita punya SSH key sendiri. Oke, kita langsung next. Nah, kemudian selanjutnya template-nya. Nah, otomatis kita pilih template-nya karena memang kita hanya download satu template tadi ya, muncul cuma satu. Kalau dua ya dua banyak. Nah, ini kan contohnya CentOS 7. Kita pilih, kemudian kita next. Nah, di sini alokasi disk untuk user in nantinya, user 1 itu berapa? Defaultnya 8, Anda bisa tambah. Ya, misalnya karena tadi alokasi untuk Proxmox 20, saya coba kasih 10. Oke, supaya enggak ini ya. Kita next. Nah, sistem core-nya. Jadi untuk user 1 tadi ini dia menggunakan prosesornya maunya apa? Dual core ya, 3 dan seterusnya ya. Tapi contoh 1.
Nah, ini juga nanti tergantung dari kalau Anda ingin membangun VPS itu berarti harus mencari komputer yang memang untuk server ya, yang khusus untuk virtual machine supaya kinerjanya bisa maksimal. Ini boleh pilih 1 core, 2 core, terserah ya. Oke, kita langsung pilih next. Nah, di sini alokasi RAM yang akan diberikan ke user 1 tadi. Nah, defaultnya 512, bisa dikasih 1 GB. Nah, makanya di teori sebelumnya semua bisa divirtualkan, baik itu prosesor, RAM, bahkan hard disk semua bisa di virtual machine kan. Oke, defaultnya seperti ini ya. Artinya RAM-nya lebih besar lebih bagus juga. Tapi ya sesuaikan dengan kemampuan server Anda nantinya. Kita pilih next. Nah, di sini kita akan memberikan alamat IP ke user 1 tadi. Boleh menggunakan DHCP ya, boleh menggunakan statik. Ini terserah. Dalam hal ini saya coba kasih DHCP. Jadi kalau ketika terhubung DHCP nanti akan mendapatkan IP dari network ya, karena ada bridge di sini ya. Kita coba DHCP apakah dapat IP atau enggak. Kalau enggak, nanti kita statikkan. Biasanya di atas atau di komputer di sistem operasi bawahnya ini harus sudah terkonfigurasi DHCP server supaya lebih mudah mendapatkan IP. Tapi ini kan ada bridge-nya, mudah-mudahan bisa dapat IP. Jadi aturannya juga harusnya kalau membangun VPS harus ada DHCP server di atasnya. Misalnya di router ya dan lain sebagainya. Oke, saya pilih DHCP. Nah, itu untuk IP versi 4. Kalau menggunakan IP versi 6 ya bisa tambahkan di sini atau menggunakan DHCP. Itu boleh. Setelah itu kita pilih next. Nah, sekarang kita disuruh untuk memasukkan DNS domainnya. Kita samakan saja sama hostname-nya tadi, user1.tkj.net. Nah, DNS servernya ya cari DNS server yang sudah terhubung ke internet. Misalnya saya gunakan DNS server Google. Setelah itu kita pilih next. Nah, baru kita finish. Nah, proses instalasi virtual machine itu sudah mulai berjalan ya. Jadi kalau oke, selesai ya, sangat cepat. Nah, ini user 1 sudah ada. Nah, misalnya ada user 2, ya Anda tinggal tambahkan lagi dengan langkah-langkah seperti tadi. Itu ada banyak. Terserah. Nah, ini sudah 1 VM yang sudah jalan. Nah, misalkan lagi kita artinya kan nantinya user 1 ini tidak akan mengakses langsung ke root kita. Dia punya user sendiri. Caranya kita masuk ke data center, kemudian sistem user. Nah, kita tambahkan user ya. Nah, pilih user. Kita tambahkan. Nah, misalnya namanya user 1. Ini passwordnya. Misalnya namanya TKJ4 SMK Telkom. Ini contoh ya. Emailnya berapa? Coba @gmail.com. Ini kan grup belum ada, kita seperti ini saja. Tipe aksesnya nanti menggunakan Proxmox Authentication Server atau PAM. Jadi kita pilih PAM ya. Kalau VA ini biasanya untuk server, kalau PAM untuk user. Oke, kita pilih add. Nah, user 1 sudah ada. Tapi passwordnya berapa tadi ya? Nah, ini bisa ganti password. Saya ganti password. Saya lupa tadi passwordnya apa. 123456 123456. Oke. Aduh.
Terlalu pendek katanya. Sini ada password. Ya, saya ulangi ya. Saya lupa passwordnya tadi apa. Saya hapus saja dulu. Saya buat ulang. Tambah user 1 Linux spam, relnya sudah benar. Kita kasih nama. Oh, belum ada passwordnya di sini. Sorry, belum ada passwordnya. Kita kasih user 1 nama. Oh, sorry. Coba kita pilih VA Authentication Server ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. TKJ. Sorry, mohon maaf tadi salah. Harusnya kita harus pilih ke VA Authentication Server. Oke, setelah itu pilih add. Nah, ini sudah ada, passwordnya ada. Sekarang, nah ingat ya. Coba saya edit. Nah, ingat yang mana? Ya, dia harus BVA. Ya, ingat ya. Nah, setelah itu kita coba. Kita logout dari sini. Kita masuk ke user yang baru kita buat tadi. User 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini kan ada dua pilihan. Jangan pilih PAM ya, kita pilih VE. Setelah itu kita login. Oke. Nah, ini halaman user 1. Nah, tapi kan di sini belum ada. Harusnya sudah ada file ISO-nya tadi. Kita lupa menambahkan permission. Kita logo dulu. Kita masuk kembali ke root kita. Ini udah benar atau enggak? Waduh. 1 2 3 4 5 6. Waduh. Oh iya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jangan lupa pilih PAM ya, karena dia sebagai server. Oke. Login. Nah, jangan lupa tadi yang kita ini user 1 ini kita atur permissionnya di server ya, di admin. Caranya diklik ini di permission. Nah, ISO ini untuk siapa? Kita pilih usernya. Kebetulan user yang kita buat baru satu, yaitu user 1 ya, kita berikan. Role-nya, haknya ya administrator. Dia bebas melakukan konfigurasi apapun terhadap Linux tadi Linux user 1 tkj.net itu. Kita pilih add. Oke, kita logout dulu. Kemudian kita masuk kembali ke user 1. Jangan lupa karena dia adalah user, dia harus ke Proxmox VE tipenya. Passwordnya. Setelah itu login. Nah, harusnya di samping sudah ada user 1. Jadi kita sebagai server itu bisa membuat banyak sistem operasi dalamnya untuk masing-masing user. Bisa juga nanti dengan menambahkan grup. Jadi grup ini beberapa user misalnya itu beberapa user bisa menggunakan satu sistem operasi, itu bisa terjadi. Nah, ini sudah, tinggal kita jalankan. Start. Apakah berhasil? Nah, Anda bisa pilih konsol yang ini supaya lihat prosesnya, atau bisa pilih ini. Nah, ini prosesnya. Nah, selamat, kita sudah bisa masuk ke sistem operasi kita. Hyper mudah untuk membangun sebuah virtual hypervisor tipe 1
Kemudian kita bisa membangun sebuah virtual machine atau VPS juga di server kita, sangat mudah. Nah, kali ini cukup sekian dulu materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.